Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami datang padamu hari ini. Makasih Bapa atas segala hal yang kau berikan pada hidup kami. Pagi hari ini kami akan sharingkan firman-Mu Bapa. Kami akan men-sharingkan 3 topik sekaligus ya Bapa. Dan kami percaya dengan 3 topik ini akan menumbuhkan iman kami untuk kami bisa lebih bertumbuh, mengenal Engkau lebih dalam. Bapa, kami lepaskan berkat-Mu kepada semua yang mendengarkan, sehingga ketika mereka yang mendengarkan, mereka mendapat manfaat dalam kehidupan mereka, dan mereka pun bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih luar biasa dalam kehidupan mereka sesuai dengan yang Engkau inginkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, topik kita akan bahas. Jadi kita akan bahas 3 topik dalam sesi kali ini. Yang pertama saya akan ngebahas tentang mengampuni orang lain dulu ya. Jadi kita akan bahas tentang mengampuni orang lain. Saya sambil buka Alkitab dulu, jadi biar nanti gampang kita langsung mendiskusikannya ya. Eh, jadi kalau kita sebagai orang percaya, kata mengampuni itu sebenarnya itu banyak banget yang nanya, Coach, itu mengampuni apakah benar-benar kita minta maaf kepada orang lain gitu ya, kalau mama kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Saya jawab secara firman, yes, secara firman kita harus mengampuni orang lain, kita mengampuni orang lain dan kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan kita juga mau rela untuk mengampuni yang lain. Nah, tetapi ada hal yang menarik gitu ya di dalam firman bahwa sebenarnya yang paling penting bukan cuma sekedar minta maaf, tapi yang paling penting adalah metanoia, yaitu kita kembali menuju ke jalan yang benar. Karena kebanyakan orang ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia nggak mau mengampuni orang lain, kemudian setelah itu dia pun juga nggak mau bertobat gitu ya. Udah ngampunin tapi nggak bertobat. Makanya kita kenapa kadang-kadang melakukan kesalahan berulang-ulang. Saya masih ingat sekali waktu ketika saya masih di agama yang lama, saya sebentar-bentar tuh cuman melakukan pengakuan dosa, melakukan pengakuan dosa, melakukan pengakuan dosa. Tapi sayanya sih nggak berubah gitu loh. Ya memang tujuannya bagus ya pengampunan itu supaya kita mengingat bahwa dosa-dosa kita dan kita berbalik. Tapi kalau buat saya, secara pribadi ya, bukan pernyataan dari orang lain, ini saya pribadi, kok lucu ya ketika saya minta pengampunan dosa, saya minta bertobat dan sebagainya, yang ada saya malah berbuat dosa lagi gitu. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Tetapi kali ini dengan saya ketika menjadi intim dengan Bapak, malah saya tuh kayaknya enggan untuk berbuat dosa. Saya malah nggak mau mencegah dengan berbagai cara. Gimana caranya saya mencegah gitu. Saya mungkin ceritakan satu cerita dulu yang ini pengalaman pribadi yang baru aja terjadi gitu ya. Baru kemarin lah kejadian. Hal yang sederhana, saya malah sempat chatting sama Bu In kan, saya bilang saya ke Bandung tuh dan saya bilang kan saya ke Bandung, saya tuh sebenarnya lagi capek banget gitu, capek banget karena saya juga bilang makna kan, saya pelatihan 8 hari dan saya belum istirahat sekalipun, termasuk hari Minggu pun saya ngajar, makanya kenapa saya ibadahnya pagi gitu ya, dan saya tidur ya dengan kondisi yang capek banget dan sebagainya, dan saya tetap masih olahraga, saya tetap masih menjalani aktivitas. Nah kemarin, saya tuh kenapa harusnya kita sharing kemarin kan kemarin, tapi saya nggak bisa, kenapa? Karena saya harus berangkat ke Bandung. Nah, jadi berangkat ke Bandung, saya tipe orang yang sangat preparation lah ya. Tipenya tuh artinya istri saya sama kenal saya gitu. Saya paling nggak suka telat, saya paling tidak suka jalannya dadakan, saya paling nggak suka. Jadi saya akan prepare lebih baik saya berangkat lebih awal, saya sampai di Bandung lebih awal, bahkan saya meeting juga datangnya ke ruang meeting lebih awal. Jadi saya meeting jam 2 di Bandung, di nama jalannya apa ya, dekat Asia Afrika, cuman saya lupa namanya apa gitu ya, dekat Asia Afrika. Kepundung ya, apa Kepundung atau apa saya lupa masalah, lupa Cikapundung atau apa saya lupa gitu. Nah pada saat ke sana saya datang sampai di Bandung itu jam 11.45 saya udah nyampe, saya makan siang dulu, kemudian saya langsung datang dan saya tiba di meeting itu adalah jam jam 12, kayak jam 12 ya, jam 12.50 saya udah tiba. Jadi 12.50 saya udah tiba di ruang meeting, di tempat itu, tapi saya masih nunggu satu orang. Karena mereka maunya, karena ada satu orang lagi baru datang jam 2 ya nggak apa-apa saya meeting. Selesai meeting langsung saya balik ke Jakarta. Selesai meeting, saya kayak meeting selesai jam 3 dan kereta saya jam 3.45 ya kalau salah, 3.45 apa 3.42, saya udah gak salah, jam 3 saya selesai, jam 4.35 keretanya, saya sampai Jakarta jam 5. Jadi saya nyampe di rumah sekitar jam 6. Saya udah nyampe di rumah.
Nah, sebenarnya saya ada satu cerita yang saya mau nyampaikan selama ini mau ngobrol sama istri, tapi saya belum sempat sampaikan. Kenapa saya belum sempat sampaikan? Karena saya ngerasa waktunya lagi nggak tepat kalau bicara sama istri. Menurut saya waktunya mesti tepat dulu, kondisinya tepat. Jadi selama saya perjalanan saya udah mau ngomong gitu, ngomong tentang ada satu hal lah berkaitan dengan satu hal. Saya mau ngomong sama istri saya, tapi saya nggak mau respon istri saya kurang bagus, saya nggak mau tuh. Jadi biarin aja dulu. Pas balik dalam perjalanan, saya coba bilang, Mam, aku mau ngomong. Dan istri saya cuekin saya tuh. Dicuekin, saya dicuekin, asli dicuekin. Dicuekin artinya dia nggak ngejawab, nggak ngomong apa, dia malah sibuk di chatting. Ya udah, saya diem. Dan setelah selesai dia juga nanya ke saya, Pak, tadi mau ngobrol gitu. Enggak. Dia nggak nanya. Dia pokoknya sibuk sama hidupnya dia, sibuk sama dunianya dia gitu. Udah, ya sebenarnya kalau ditanya, saya pun juga sempat sebel gitu. Saya sebel banget, ya ampun, kok nggak nanya ke saya gitu, sebel kan. Tapi saya nggak mau kena cumi-cumi dari iblis gitu ya. Karena saya tahu nih iblis akan memakai pintu untuk membuat saya kebuka pintu dan akhirnya saya berantem gitu sama dia. Enggak, saya nggak mau. Akhirnya saya pulang, sampai di Jakarta, di Halim, saya pulang, saya bilang, Mam, saya mau ngomong sama kamu. Tapi dari tadi kamu kayaknya sibuk banget nggak mau ngebahas. Kayak nggak mau diajak ngomong gitu, saya bilang. Ya kan kamu juga sama, kata dia gituin. Apa contohnya, Mam? Kalau kamu mau ngomong sama aku kamu bilang kamu sibuk, kan aku kemudian nggak ganggu. Betul. Tapi setelah itu aku ngomong apa? Ya, Mak, aku udah selesai. Mama mau ngomong apa? Aku dengerin. Dia diem tuh waktu aku bilang gitu kan. Nah, udah, akhirnya dia ngobrol. Setelah saya ngobrol, di mobil, ya, di mobil saya ngobrol, itu ada supir tuh, ada supir saya gitu kan. Saya ngobrol, saya menyampaikan beberapa hal gitu. Dan jawabannya nggak enak gitu. Jawabannya langsung nggak enak tuh, istri saya tuh jawabannya nggak enak banget itu. Jadi jawabannya jawaban selengean gitu dia. Jadi bukan jawaban mengasihi, bukan jawaban itu dia selengean dan saya kesel gitu. Itu setan tuh iblis tuh udah ngomong-ngomong tuh di kuping saya tuh. Wah, kurang ajar banget tuh ngomong kayak gitu tuh. Dia bukan dengerin baik-baik dan sebagainya. Saya cuma bilang sama iblis stop, diam, jangan berisik gitu kan. Saya tetap gitu kan, tutup. Pokoknya saya harus positif terus gitu. Saya harus mikirnya hanya firman gitu. Saya mikirnya firman, mikir Tuhan dan sebagainya. Dan dia ngomongnya tetap nggak enak. Ngomongnya nggak enak dan sempat ngelukai hati saya. Ada satu kalimat yang ngelukai hati saya dan yang lukai itu saya nggak bahas. Saya tidak bahas sampai tadi pagi baru saya bahas. Gitu ya. Saya sengaja nggak mau bahas karena saya tahu kalau saya bahas pada kondisi itu makin nggak enak gitu. Saya putuskan, eh, saya selesai, kemudian saya nggak ngomong, saya diem, dan saya putuskan daripada ribut, istri saya udah beli Kartika Sari, saya makan aja Kartika Sari. Saya tahu dia mau minta maaf. Kenapa? Karena cara dia minta maaf adalah dia cuma ngeliatin saya gitu ya, dengan mata ibanya dia, kemudian habis itu nanti dia colek-colek saya gitu kan, dia cium saya, ya itu buat saya dia udah minta maaf, saya nggak mau ngomong gitu, nggak mau komentar. Tapi buat saya pada hari itu adalah saya nggak terpancing sedikit pun dan biasanya saya meledak. Saya biasa ngamuk, saya meledak dan sebagainya karena ngerasa, lu gimana sih kalau nggak mau perhatiin gue gitu. Tapi enggak, saya diem. Kemudian saya diem, saya nengok ke belakang, saya ambil makanan, saya makan aja sendiri. Ya udahlah, saya nggak mau komentar. Saya handphone juga saya nggak buka. Handphone saya taruh, udah kondisinya pokoknya saya diemin aja. Baru tadi pagi saya ngomong, Nam, aku mau ngomong ya. Jadi segala teori udah saya gunakan tuh. Bahkan saya mau ngomong sama mama ya. Udah saya peluk-peluk tuh, saya lagi peluk dia gitu sebenarnya. Tapi dengerin dulu ya, dan berpikirnya secara dewasa. Dan saya sampaikan apa yang dia kemarin ngomong menyakitkan hati saya. Dan dia minta maaf tadi pagi. Ya udah, saya selesai. Cuman buat saya pembelajarannya adalah saya cuman mengatakan gini, Mam, coba kamu lihat handphone saya. Di handphone saya itu banyak cara bagaimana berbicara dengan pasangan. Bahkan saya pun sampai baca Alkitab setiap hari tentang pernikahan. Saya tunjukin ke istri saya dan istri saya kaget. Kamu lihat kan, sampai detik ini aja saya masih baca tentang pernikahan. Gimana cara pernikahan dengan bagus. Dan saya tahu istri saya nggak perlu minta maaf, tapi dengan sikapnya aja saya udah tahu tuh, dia pasti minta maaf gitu loh. Nah ini juga kalau saya pikir-pikir, ini mirip kalau saya lagi kadang-kadang lagi dalam kondisi yang reflektif, saya malah nyadar. Sadar nggak kita, kadang-kadang kita juga berbuat salah kepada Bapak, kita buat dosa, kita pun mirip gitu ya. Kayak gitu ya, kayak mau minta maaf ragu gitu loh. Kayaknya ya cuman istilahnya kalau istilah saya itu kayak istri saya tuh cuman cium-cium saya gitu, goda-goda saya gitu dan sebagainya. Itu sudah perminta maaf. Jangan-jangan kita juga melakukan yang sama sebenarnya kepada Tuhan gitu ya. Karena
cara kita pun yang kita lakukan sama kan kayak Tuhan ya. Jadi istilahnya kita sebagai umat kadang-kadang ragu gitu mau minta maaf. Nah, di sini ada pembelajaran yang paling penting buat saya adalah saya nggak mau terpancing, terpancing dengan emosi marah, tidak mau saya menjerumuskan diri saya. Dalam firman bukan berarti nggak boleh marah, boleh. Yang tidak boleh adalah keterusan. Karena kalau keterusan nanti yang masuk adalah setan gitu loh. Jadi kita mencegah hal gitu yang paling penting. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang menarik buat saya gitu ya. Jadi Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca aja ayatnya Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, saya stop dulu teman-teman. Di sini ada kata sampai 7 kali. Maksudnya apa? Datang dari mana 7 kali ini? Mungkin banyak yang bertanya-tanya 7 kali ini datang dari mana? Saya kasih gambaran. 7 kali ini adalah sebenarnya sama ketika eh, Allah Bapa ketika Kain melakukan dosa membunuh saudaranya, ya, membunuh Habel. Nah, ketika membunuh Habel, ya, makanya ada pernyataan bahwa Allah akan melindungi, kalau nggak salah saya ingat ya, Allah melindungi Kain itu sebanyak 7 kali, jadi 7 kali pun dia akan dilindungi. Nah, lucunya setelah itu anaknya Kain, anak atau cucunya Kain, dia juga melakukan yang sama, yaitu adalah menggunakan kata 7 tapi kali 70 kali. Jadi kalau Kain aja dimaafin 7 kali, gua akan dimaafnya 7 kali 70 kali gitu. Nah, jadi pertanyaan yang menarik adalah pernyataan dari Petrus dia menanyakan tentang 7 kali, ini kaitannya dengan sama dengan kejadian gitu ya. Sama dengan kejadian. Jadi pertanyaan yang menarik adalah kata 7 datang dari mana? Dari ketika Allah Bapa mau memberkati apa? Mau melindungi si Kain. Nah, menariknya jawab Yesus adalah jawaban dari kitab Kejadian yang berikutnya, yaitu adalah Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 70 kali 7 kali." Gitu ya. 70 kali 7 gitu ya. Nah, dari sini kita belajar satu hal bahwa setiap yang Yesus katakan, Petrus katakan, itu basisnya adalah kejadian dari kitab Kejadian. Jadi kita bisa ngerti, oh ini relate-nya gini loh, oh ceritanya nih gini loh. Jadi makanya kenapa 7 kali 70 kali itu sangat membantu. Bahkan saya dulu pernah mempelajari satu teknik melakukan terapi. Kalau Anda punya kekesalan kepada seseorang dan Anda tidak bisa maafkan, adalah Anda harus memaafkan orang itu sebanyak sebanyak 70 dikali selama 7 hari. Jadi membayangkan orang yang di depan kita, kita katakan saya maafkan kamu sebanyak 70 kali selama 7 hari. Dan menariknya, emosi marah kita sama orang itu akan sirna, akan hilang. Jadi salah satu basis yang bisa dipakai adalah gambarannya mengenai itu. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, tujuan sampai, jadi kan totalnya 70 kali 7 kan 490 ya. Tujuan sampai 490 kali artinya tidak mungkin seseorang melakukan pelanggaran sampai segitu banyak dalam satu hari. Pengampunan menjadi sikap nyata dari pengikut Yesus. Jadi kita bisa belajar juga bahwa kalau Yesus saja memaafkan orang sekian banyak, masa kita juga tidak mau mengampuni orang lain? Yang paling berat menjadi pengikut Yesus adalah disuruh memaafkan. Almost impossible buat beberapa orang. Karena kita hidup di dunia yang rusak, sebentar-sebentar ada aja kejadian-kejadian yang tertentu gitu. Ya sama seperti saya gitu ya. Kemarin kejadian itu, dan bisa nggak saya memaafkan istri saya? Dan makanya selama kita bisa jalan dengan baik, maka everything's gonna be alright gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah melepas. Dan menariknya, ada buku yang menuliskan tentang five body syndrome. Jadi kemarahan itu bisa berdampak kepada penyakit gitu ya. Kemarahan bisa berdampak kepada penyakit. Jadi ada 5 yang namanya disebut five body syndrome. Jadi ada sindrom, ini penyakit-penyakit dalam tubuh ya.
Ini rata-rata semua penyebabnya adalah kesakitan. Nanti kita bisa tanya jawab berikutnya nanti ya. Yang pertama adalah yang disebut namanya crying syndrome. Crying, nangis gitu ya. Crying syndrome adalah penyakit yang dimulai dari atas pusar sampai ke atas kepala. Segala penyakit yang berkaitan dari pusar ke atas kepala itu disebutnya crying syndrome atau sindrom menangis. Penyebabnya apa crying syndrome? Crying syndrome penyebabnya adalah apapun kemarahan-kemarahan kita yang kita pendam, yang nggak bisa dikeluarin, keluar akhirnya jadinya penyakit. Jadi makanya kenapa kemarahan itu lebih baik dirilis. Makanya ada mengatakan 70-80% penyakit disebabkan oleh gangguan pikiran. Kalau kita bisa melepaskan kemarahan itu, kita bisa lepaskan gitu, let go, maka bagian penyakit udah hilang tuh. Makanya kenapa sering banget saya mengajarkan gini, lebih baik Anda nggak mau maafin nggak apa-apa, silakan, itu keputusan Anda. Anda pun sudah dimaafin oleh Allah Bapa. Tapi yang rugi kita, karena penyakit itu dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan kenapa tubuh kita menjadi kena penyakit gitu ya. Jadi penyakit kalau di atas dari perut ke atas kepala berarti apa? Mah, jantung, paru-paru, eh, THT, telinga dan sebagainya gitu ya. Dan cancer, breast cancer dan sebagainya, itu adalah crying syndrome gitu ya. Yang kedua adalah bahu. Jadi kalau sakit bahu adalah responsibility syndrome. Responsibility syndrome adalah sindrom yang Anda mengambil tanggung jawab yang harusnya bukan tanggung jawab Anda ambil. Saya kasih contoh, misalnya contoh, Anda membiayai keluarga Anda membiayai keluarga Anda, maka yang sakit adalah bahu. Anda nggak ngerasa Anda harus biayai, tapi karena satu hal Anda harus membiayai. Itu adalah responsibility. Sakitnya berarti di bahu. Berikut, sakit lagi berikutnya adalah dari tangan. Dari tangan sini sampai ke ujung tangan. Itu disebut namanya reaching syndrome. Reaching artinya meraih gitu ya, reaching. Nah, reaching syndrome penyebabnya adalah Anda mungkin punya impian, tapi impian Anda nggak terwujud. Kenapa nggak terwujud? Karena mungkin Anda mensupport pasangan Anda. Biasanya penyakit yang paling sering di tangan itu biasanya pasangan, wanita, biasanya wanita. Karena dia punya impian, nggak bisa tercapai, karena dia mensupport pasangannya, makanya problemnya di tangan, gitu ya, reaching. Berikut, ya. Tapi ingat ya, bedakan ya antara penyakit yang beneran karena emosi negatif sama penyakit yang berkaitan dengan karena kita nggak berolahraga atau tidak menjaga kesehatan ya. Itu hal yang berbeda lagi ya. Kemudian penyakit lagi yang berikutnya adalah kaki, dari pangkal kaki, dari pangkal kaki, ujung paha sampai ujung kaki. Itu namanya flight syndrome, yaitu adalah Anda mau lari dari kenyataan tapi Anda nggak bisa. Anda harus hadapi kenyataan itu, maka gangguannya, penyakitnya adalah di kaki. Berikut, penyakitnya ada lagi berikutnya adalah di punggung belakang, pinggang belakang, salah satunya sakit pinggang, dan bisa juga artinya penyakitnya berkaitan dengan kalau pria mungkin turun berok gitu ya, kalau wanita mungkin ada gangguan-gangguan di sana, atau juga kandungan, itu adalah guilty syndrome ya, atau sexual frustration. Guilty syndrome adalah sindrom berkaitan dengan rasa bersalah. Karena merasa bersalah, maka dia problem penyakit di situ. Nah, atau sexual frustration artinya dikatakan bahwa hubungan seksual itu dosa, walaupun dia udah menikah, tapi dia tetap merasa bahwa ini dosa. Nah, itu adalah gangguannya sexual frustration ya. Nah, jadi memaafkan sebenarnya kita ngeberesin semua penyakit ini loh. Jadi gitu. Jadi kalau buat kita, yang rugi bukan orang yang nyakitin kita, yang rugi adalah kita yang merasa disakiti gitu ya. Makanya kenapa memaafkan adalah bagian yang harus penting kita lakukan gitu prosesnya untuk melakukan kesembuhan ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Kita baca dulu Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus mau ngajarin kita bahwa orang boleh lukai kita, orang boleh mencelakakan kita, tapi tugas kita adalah mendoakan mereka yang baik.
kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Bahkan kalau Anda udah di level yang berbeda, Anda bisa memberkati orang-orang yang membenci Anda. Nah, itu adalah bagian yang sangat bagus gitu. Kalau Anda orang yang melukai Anda, tapi Anda malah memberkati, Anda dikata-katain dihina-hina, malah Anda sumbang uang kepada dia. Itu yang dilakukan sama Andre Womack gitu ya. Andre Womack tuh mengajarkan banyak hal pada saya gitu ya. Andre Womack ketika dia menyiarkan pertama kali tentang grace, tentang faith dan sebagainya, dia dikata-katain tuh sama beberapa pendeta tuh. Tapi lucunya, Andre Womack nyumbang kepada mereka dengan nilai yang sangat besar. Ketika Andre Womack menyumbang uang yang sangat besar, lucunya yang tadi musuhin dia malah jadi baik sama dia. Begitu juga saya pernah belajar dari Greg Moore. Greg Moore itu salah satu guru charis. Dan menurut saya itu guru yang keren juga. Dia pernah cerita, dia dulu tuh punya toko bunga. Jadi dia punya toko bunga, toko tanaman dan sebagainya. Dia pernah punya saingan di salah satu lokasi. Itu pakai dia juga jualan bunga. Nah, ceritanya intinya di mereka berdua tuh saling musuhan lah ya. Saling musuhan karena Greg Moore jualan apa, terus mereka banding harga, ngikutin dan sebagainya. Pokoknya kejadian kayak gitu. Tetapi suatu saat, Greg Moore tuh udah lama nggak ketemu, dia udah nggak ketemu dan sebagainya. Greg Moore tidak sengaja ketemu sama ketemu wanita itu di pom bensin. Ketika dia tahu itu di pom bensin, Greg Moore tadinya nggak mau negor, tapi Tuhan nyuruh dia negor, ya udah ditegur lah sama Greg Moore. Ketika Greg Moore tegur dan sebagainya, ya wanita ini ya seperti biasa gitu ya, kayak sikapnya agak belagu gitu dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan sama Greg Moore. Satu ketika Greg Moore sengaja dia bawa mobilnya dia beli bunga banyak-banyak. Dia beli persediaan bunga, padahal dia nggak bisnis bunga. Dia beli persediaan bunga, dibawa ke tokonya wanita itu, dibagi semua persediaan satu truk sama dia dibagiin. Wanita ini kaget gitu loh. Loh kok begini? Dan itu yang dilakukan sama Greg Moore. Dari sini saya mulai belajar, wow, itu yang kategorinya bukan memaafkan lagi, tapi memberkati orang yang membenci kita gitu. Nah, ini yang jarang kita bisa lakukan ya. Karena kebanyakan kita kan kalau orang gue udah nggak benci sama lo aja udah bagus gitu kan. Kita bilangnya gitu kan. Gue udah maafin lu nggak macam-macam udah bagus. Enggak, Yesus malah ngajak kita memberkati orang. Nah, ini pembelajaran yang sangat menarik ya. Kita harus bisa belajar bagaimana memberkati orang walaupun kita sendiri pun mengalami terluka. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, berikut Matius 18 ayat 23 sampai 27. Mari kita baca ya, Matius 18. Matius 18 ayat 23 sampai 27. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Lanjutan yang tadi tanya, berapa kali memaafkan yang Petrus tanya? 70 kali 7. Dan dilanjutin oleh Yesus. Sebab hal kerajaan surga sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, di hadapannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Yuk kita baca konteksnya gini teman-teman. Kita baca yang benar ya, kita baca dengan benar. Kan sebab hal kerajaan surga seumpama raja. Raja artinya apa? Allah Bapa ya. Kita pegang dulu. Raja adalah Allah Bapa yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hambanya siapa? Kita nih hamba-hambanya ya. Nah, setelah ia mulai mengadakan perhitungan, jadi setelah mengadakan perhitungan maksudnya, Arif sini ya, ya Raja Arif, saya hitung ya, ini kamu tuh punya beban nih, beban utang. Nah, beban hutang sama dengan dosa. Jadi pengertiannya ya, bukan hutang itu berdosa, tapi pengertian beban hutang anggaplah dosa di kerjaan surga. Arif, dosa lu A, B, C, D, E, F, G, J, H, I, J, pokoknya banyak gitu. Dosanya banyak. Dosanya banyak nih, dosa si Arif nih. Ya, karena dosa banyak, berarti kan saya harus nebus dong dosa saya.
Kalau nggak saya tebus, maka apa yang terjadi? Ya berarti kan saya harus pakai berbagai cara, saya harus menebus. Nah, menariknya orang di muka bumi cara menebus dosa adalah berbuat baik. Ya, cara dunia nih, berbuat baik. Tetapi seberbuat baik apapun, kita tidak bakalan utang kita lunas. Nggak bisa, utangnya terlalu gede. Dosa kita tuh terlalu banyak sampai nggak bisa dilunasin gitu loh. Nah, ini yang dipercayai sama saudara-saudara kita yang agama sebelah, server sebelah. Yaitu adalah berbuat baik supaya nanti ditimbang, kalau dihitung-hitung mana yang paling berat gitu ya. Kalau tetap aja, pokoknya kalau yang berat itu adalah dosa atau yang berat itu adalah yang positif, ya tetap lu tebus dulu dosa lu, ditebus dulu gitulah ya. Makanya kita bisa ngerti salah satu doanya adalah kita masih mendoakan, mereka masih mendoakan nabinya untuk masuk surga kan gitu ya, kita bisa ngerti nih. Lanjut ya. Nah, raja itu memerintahkan supaya saya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya. Berarti saya dijual, anak istri dijual, segala milik saya dijual untuk bayar utang. Artinya utang saya sampai kapanpun nggak bakal lunas. Ya, jadi ini turun temurun nih kayak gitu ya. Maka, lanjutin. Sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, sabar dulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Karena raja tergerak hatinya, maka ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Karena tergerak hati raja, ya Yohanes 3 ayat 16, maka dia mengirimkan putranya yang tunggal untuk menebus utang kita. Yesus nih nebus, utang kita ditebus nih. Udah dong. Berarti si Arif udah bebas utang. Bapak Ibu semua di sini bebas utang. Berarti dosa udah dihapus ya. Tapi lanjutin, kita lanjutin. Tetapi ketika hamba itu keluar, saya keluar nih, ya keluar gerbang nih, bertemu dengan seorang hamba yang lain, ketemu teman, berutang nih. Dia punya utang sama saya. Berarti dia punya dosa nih sama saya. Dia punya dosa, ya kan? Konteksnya dosa ya. Jangan utang, dosa nih. Dia punya dosa sama saya. Ya, saya nangkep, cekek kawannya dan katanya, lu tuh punya banyak dosa sama gua. Lu kan buat salah sama gua, lu tau nggak? Lu harus bayar lu. Enak aja lu udah buat dosa banyak. Saya ngomong itu nih. Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya. Teman saya ngomong, ampuni saya dosa-dosa saya minta maaf. Intinya gitu ya. Dia bilang gitu, sabar dahulu, utangnya akan kulunaskan. Tetapi saya menolak. Saya bilang, nggak bisa. Enak aja lu. Lu berbuat salah, lu salah banget. Gue udah nggak tahan tuh dengan itu. Lu harus gue hukum. Gue harus serahkan lu karena dosa lu, kesalahan lu, gue harus hukum lu. Nah ini gambarnya. Menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ya, gue jeblosin, gue tuntut. Penjara itu maksudnya dia tetap ada di hati kita, dia tetap di hati kita dan tidak kita lepaskan. Jadi kita nggak maafin nih, pokoknya tetap disimpan di dalam hati kita nih, istilah gitu ya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, ya kan? Karena gua masih nyimpan dosa-salah dia di dalam hati saya. Kalian ngobrol sama saya, ngingetin orang itu, saya bilang enggak, gue benci banget sama dia, pokoknya gue simpan dalam hati saya, nih kan? Dia sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka, yaitu adalah mereka juga berdoa kepada Tuhan, tuannya, yaitu raja. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus, sekarang engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Ya, kamu tuh gue maafkan, bukankah lu juga harus mengampuni teman-teman yang lain yang salah malu? Kan gue udah ampuni lo, mana utang lo lebih banyak lagi daripada utangnya dia ke gue lo gitu kan ya. Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat juga demikian terhadap kamu apabila masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hati. Jadi pembelajaran ini cuma mau ngajarin apa? Kita harus mau memaafkan orang lain. Karena Bapa sudah memaafkan kita, melunasi hutang-hutangnya kita jauh lebih gede daripada hutang orang kepada kita.
Nah, itu yang Bapak mau jelasin sebenarnya. Kebanyakan dari kita suka nyimpen, nggak mau maafin, dan sebagainya. Nah, kita lanjutin. Roma 6 ayat 23. Kita baca aja Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, kalau kita masih menyimpan dosa, maka kita pun akan problem. Jadi oleh sebab itu problemnya minimal di surganya Anda selamat. Ya, Anda kan baik-baik karena udah ditebus. Tapi yang jadi problem adalah di dunia. Gimana Anda bisa menikmati kehidupan dengan baik kalau Anda nyimpan dosa gitu ya. Apalagi diingetin, kamu diselamatkan karena apa? Karena aku loh, kata Allah Bapa. Aku loh yang nyelamatin kamu. Ini yang mau diajarkan teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Karena Allah Bapa juga memaafkan kita. Kan itu kata kuncinya ya. Nah, kita baca lagi. Oh, tadi Matius 18 ayat 28 31. Udah. Matius 8. Oh ya udah. Berarti kita udah selesai. Ya. Memaafkan berarti sudah selesai. Nah, yang saya mau kasih gambaran yang bagian penutup di bagian ini. Saya cuma mau kasih gambaran buat Bapak Ibu, buat Ibu-ibu, adalah ketika kita tidak memaafkan, bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit. Dan karena kalau kita tidak memaafkan, kita otomatis ketika berbahasa roh, berbicara dengan Allah Bapa, kita nggak bisa mendengar dengan baik. Kita nggak bisa dengar tuntunan. Saya ingat banget kemarin, udah mau marah. Saya ingat tuh, saya udah mau marah tuh. Saya udah pegang handphone, saya udah mau marah. Biasanya kalau dulu ya, dulu kelakuan jelek saya, handphone saya banting tuh. Handphone saya banting gitu ya, saya bisa gebrak pintu, mobil dan sebagainya, I don't care gitu. Tapi kali ini nggak, saya begitu mau marah, tek, Roh Kudus cuma nyentil saya, tek gitu. Udah ya udah, saya diam, saya tarik nafas panjang. Tapi ya udah, oke, ya udah diam. Saya taruh handphone saya, udah, saya diam. Nggak ngomong apa lagi, saya diam. Saya diam, gitu ya. Saya cuma bilang, saya masih ngomong sama istri saya dengan tenang, saya coba ngomong, Mam, yang aku mau ngomong ke kamu adalah bahwa kamu ya ketika saya sampaikan baik-baik, saya juga butuh jawaban baik-baik. Dan ini bukan persoalan besar, ini persoalan sederhana. Tapi ketika kamu menuduh aku, berarti kamu nggak mengenal aku. Saya bilang gitu, kamu nggak mengenal aku. Padahal kamu tahu aku nggak pernah berkata hal itu. Ketika kamu ngomong itu, saya terluka. Nah itu, saya diem, dan nggak ngomong. Dan dia tetap seperti biasa, ngeyel dan sebagainya, ya udah saya diem. Tapi yang penting setelah itu baru kurang lebih 10-15 menit kemudian terjadi perubahan. 15 lah, katakan 15 menit. Terjadi perubahan pada dia. Dia nengok terus ke saya. Nengok aja dia ngeliat saya. Saya pura-pura aja nggak ngeliat. Saya pura-pura nggak ngeliat, saya diem aja. Terus saya coba ambil makanan, saya makan karena saya lapar, ya udah saya makan. Udah selesai. Intinya itu. So, tapi pembelajaran penting buat saya adalah gimana cara saya untuk bisa hidup dengan cara berbeda, hidup dengan memaafkan orang lain, orang-orang yang berbuat salah kepada saya bisa maafkan, dan ini adalah pembelajaran penting sebagai pengikut Yesus. Amin. Ya, saya pause dulu. Silakan kalau ada yang nanti mau ditanyakan. Oke, yang kedua kita akan ngebahas tentang kasih Allah. Kasih Allah 1 dan 2 ini sangat dikit banget, materinya dikit banget ya. Jadi makanya kenapa saya putuskan untuk ini, langsung saya putuskan, saya sharingkan seluruhnya. Jadi gini, eh di perjanjian lama kita tuh taunya bahwa Allah itu kesannya Allah itu penghukum, Allah itu pemarah ketika ada kejadian tertentu yang yang tidak yang dianggap tidak berkenan di hadapan Allah, Allah kesannya menghukum. Itu yang dulu yang kita lihat, Allah menghukum, Allah menghukum, Allah menghukum. Nah, sedangkan di perjanjian baru, Filipus pernah bertanya sama Allah, sama Yesus, saya mau lihat Allah Bapa. Dan lucunya, bukan lucunya, Allah Bapa mengatakan, Yesus mengatakan, kalau lu mau ngeliat Allah Bapa kayak gimana, lu lihat aja apa yang gue lakukan di muka bumi. Nah, dan kita lihat banget apa yang dilakukan Yesus. Yesus itu betapa baik, betapa mengasihi orang-orang itu. Nah, begitu juga ke kita. Tugas kita adalah kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita dengan sepenuh hati dan sebagainya. Nah, kalau kita percaya Allah mencintai kita, maka hidup kita akan baik-baik saja. Karena
Kalau kita ada kekurangan, sakit, ada problem dan sebagainya, kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, kita akan tenang, kita akan hidup tenang gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah mengasihi kita. Nggak mungkin Allah mau mencelakai kita. Nah, kadang-kadang kita suka salah sangka karena kita berasumsi Allah tuh masih menghukum kita. Allah tidak menghukum lagi kita, gitu ya. Allah sudah tidak lagi menghukum kita, tapi kitanya sendiri yang menganggap kita masih dihukum, gitu ya. 1 Korintus 13, saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Sebentar. 1 Korintus 13 ayat 13 kita bacakan ya. Sebentar kok. Sebentar ya. Oke. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi ini kata kunci penting. Nanti juga kita akan bahas tentang mengenai betapa besar kasih Allah. Jadi kita tahu bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Ini yang kita pegang. Kita percaya bahwa Allah mencintai kita tanpa syarat. Apapun yang lakukan, Allah mencintai kita. Itu yang harus kita pegang sebagai sebuah pegangan. Nah, jadi gambaran yang menarik adalah dulu saya tuh sering banget mengalami ketakutan. Saya mengalami ketakutan, kecemasan, masa depan dan sebagainya. Tetapi Allah cuma mau mengajarkan kepada kita bahwa gue cinta sama lu Rif, gitu loh. Gue mau mengorbankan putra gue untuk lu Rif. Nah, dari sini saya belajar banyak bahwa Allah sayang sama saya ya. Kalau Allah sayang sama saya, apalagi yang saya takutkan gitu loh. Nah, kenapa kita gagal dalam kehidupan? Karena sebenarnya kita bukan gagal, kita tuh gagal karena kita menganggap diri kita gagal. Karena Allah seakan-akan Allah Bapa tuh nggak sayang sama kita. Tidak, Allah Bapa super banget dan Dia sayang banget sama kita. Ya, Dia sayang banget sama kita. Sebentar, saya buka dulu. Sebentar ya. 1 Korintus 14 ayat 1 kita baca. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi kita disuruh kejar kasih. Jadi karena kita percaya kalau kita kejar kasih dan kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, maka otomatis kita tahu bahwa ketika kita kekurangan, Allah memenuhi kita. Sama seperti orang-orang yang mencintai kita atau kita mencintai orang. Kalau kita mencintai orang, orang itu kesulitan atau punya kesulitan dengan keuangan, apakah kita akan diam saja? Kita tidak melakukan segala sesuatu atau kita nggak nolong mereka? Enggak, kita pasti nolong kita pasti nolong mereka. Nah, jadi oleh sebab itu, kita yang harus kita lakukan adalah kita peduli sama orang-orang yang mencintai kita dan Allah mencintai kita, itu yang kita pegang ya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3, kita baca dulu. 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Nah, ini menarik. Kalau kita mengasihi Allah, kita nurutin perintahnya. Kalau kita mengasihi orang yang kita cintai, kita akan menuruti apa keinginannya dia. Betul dong? Ya enggak? Nah, begitu juga Allah. Sebab ini kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita clear nih bahwa kalau kita mengasihi Allah, kita menuruti segala perintahnya. Jangan kebalik. Bukan karena Anda menuruti perintahnya itu biar dikasihi, enggak. Karena Anda sudah mengasihi Allah, maka otomatis Anda menuruti perintahnya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ada orang bilang gini, ajarannya ngaco. Kenapa ngaco? Karena katanya kalau dosamu kan, kalau dosamu diampuni, maka kan kita kemungkinan akan berbuat dosa lagi. Kenapa kebalik pemikirannya? Kenapa kan begini? Kalau saya tahu saya dikasihi, saya tahu bahwa saya dicintai, bahwa saya tahu saya mencintai Bapa, maka saya tidak akan membuat sesuatu hal yang saya tidak akan berbuat hal-hal yang tidak disukai sama dia. Karena saya saking cinta sama dia. Makanya kenapa pertanyaan menarik, kenapa saya tidak mau. Kan kalau saya bertengkar di mobil dengan pasangan saya kan nggak perlu cerita apa-apa sama kalian gitu. Saya nggak perlu cerita, saya ini saya orang suci. Enggak. Tapi saya tahu saya mencegah, dan saya tahu saya nggak mau terjerumus dengan dosa, karena saya mencintai Allah Bapa, saya harus mengikuti perintahnya, karena dia nyuruh saya untuk ngelakuinnya. Karena saya tahu dia cinta sama saya. Dia udah baik banget sama saya.
sangat baik, memberikan kesehatan saya, memberikan rezeki, memberikan anak-anak yang luar biasa, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, bertemu dengan teman-teman yang hebat ini gitu dan sebagainya. Sampai makanya kenapa saya mau sharing firman. Nah, jadi pembelajaran penting adalah, jadi jangan dulu kita berasumsi bahwa kita menuruti perintahnya dulu, bukan, tapi kita mengasihi dulu, baru kita setelah mengasihi, baru kita menuruti firman-Nya gitu ya. Secara otomatis gitu. Setelah kita mengasihi dia, ya. Saya bukakan dulu sebentar. Next slide. Ya, ini dia. Oke ya, jadi kasih itu ada 4. Ada eros, kasih atau cinta karena seksual, storge, kasih yang melibatkan ikatan batin, atau kasih sayang dalam hubungan keluarga atau persaudaraan. Pileo, perasaan kasih sayang, sewaktu-waktu dapat naik turun. Biasanya jika jatuh cinta di level ini, pileo. Dan jika pernikahan di level ini, maka pasang surut. Pernikahan bisa berantakan. Dan yang berakhir adalah agape, yaitu adalah cinta yang tanpa bersyarat. Nah, saya mau ceritakan hal yang menarik. Ini berkaitan dengan waktu Yesus berbicara kepada Petrus. Dia bertanya kepada Petrus, ya. Petrus, apakah kamu, perhatikan saya, Petrus, apakah kamu mencintai saya? Ya, kalau di bahasa Indonesia tulisannya biasa clear, cuman tulis, Petrus, apakah kamu mencintai aku? Sebenarnya yang diomong di sana adalah, Yesus, apakah kamu agape? Petrus, apakah kamu agape sama saya? Kenapa Yesus tanya ini? Karena ini habis kejadian ketika Petrus ngomong bahwa ini bukan apa? Saya bukan murid Yesus, yang setelah dia menyangkal 3 kali. Makanya Yesus tanya, Petrus, kamu agapau nggak dengan saya? Agape maksudnya. Kamu cinta tanpa syarat nggak dengan saya? Dijawab sama Petrus. Kalau di bahasa Indonesia, saya mencintaimu. Jawaban yang benarnya, dijawabnya adalah, Yesus, saya phileo dengan kamu. Loh kok phileo? Gitu kan? Ditanya lagi sama Yesus. Petrus, kamu agape nggak dengan saya? Dijawab lagi sama Petrus, saya pileo dengan kamu. Kenapa dia bisa benar pileo? Karena ingat nggak waktu Petrus sebelum ditangkap? Waktu Yesus belum ditangkap, apa yang dilakukan Petrus? Dia bilang, enggak, gue akan belain lu, gue akan jagain lu, gue akan melindungin lu. Pada saat itu dia merasa gue agape nih sama lu, gue agape nih sama lu, gue agape. Tapi kenyataannya tidak. Karena apa? Buktinya dia menyangkal Yesus 3 kali. Maka Yesus yang turun 1 level. Maka Yesus ngomong, Petrus, apakah kamu phileo sama aku? Dan dijawab Petrus, ya, aku phileo sama kamu. Di sini kita belajar apa? Allah Bapa saking mengasihi kita, Allah Bapa tuh maunya kamu tuh mencintai aku tanpa syarat. Gak usah gini, Bapak, gue mencintai lu karena lu memberkati gue. Gue mencintai lu karena lu sayang sama gue. Enggak. Tapi Allah Bapa mau mengatakan, bahkan Bapa sendiri mengatakan, lu nggak bisa mencintai gue dengan kayak gitu, nggak apa-apa. Gue masih oke. Gue yang turun deh 1 level. Gue filio deh sama lu. Gitu ya. Ini menunjukkan betapa Allah menyayangi kita sampai dia rela turun 1 level. Dan ini yang pertanyaan menarik. Bisa nggak kita mencintai Bapa lebih daripada segalanya? Dan kita harus percaya bahwa dia mengasihi kita. Kalau kita percaya dia mengasihi kita, maka kehidupan kita beda. Kehidupan kita bertumbuh. Maka kita tidak takut lagi kecemasan, tidak takut ada masalah ekonomi, mau ada perang-perangan, nggak pusing kita. Karena kita pegangan cuma satu, kita Allah mengasihi kita, apapun terjadi, ya. Nah, kita lanjutkan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita harus menunjukkan, kalau ini yang menarik. Bapak Ibu, Anda tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau Anda nggak merasa dicintai oleh Allah Bapa. Kalau Anda merasa dicintai oleh Allah Bapa dan Anda tidak bertanya dan Anda mengimani, Anda percaya, Anda baru bisa memberikan kasih Anda kepada orang lain.
Kasih Bapa kepada Anda yang sudah kepenuhan kepada Anda, maka Anda baru bisa bagikan pada orang lain. Kenapa saya bisa mencintai keluarga saya? Kenapa saya mau melayani menginjil gitu ya? Padahal tadi saya terus terang sampai jam eh karena saya udah janji hari ini saya melakukannya, besok saya harus ngajar lagi, saya udah janji, maka saya tetap jalanin. Maka tadi saya beberapa menit sebelum saya baru makan tadi jam 3 sore, saya baru makan dan kemudian saya olahraga sebentar, saya gym dulu sebentar, 25 menit saya nge-gym dan kemudian langsung saya di sini gitu. Jadi tugas saya adalah gini, kenapa? Karena saya tahu Allah Bapa mencintai saya sangat berlebih, cintanya Bapa itu yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Karena ketika saya bagikan pada teman-teman, saya nggak tahu teman-teman ngerasakan atau enggak. Tugas saya adalah hanya membagikan cinta Bapa kepada Anda semua. Nah, kalau Anda baru bisa membagikan cinta Anda kepada orang lain, kalau Anda sendiri merasa bahwa Allah Bapa mencintai Anda. Kalau Anda nggak bisa merasakan Bapa mencintai Anda akan mengalami kesulitan itu ya. Kita baca lagi Matius 25 ya, kita baca. Matius 25 ayat ya. Matius 25. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumbangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Jadi pembelajarannya apa yang kita mau belajari? Dimanapun orang berada, kita mengasihi mereka, memberikan kepada mereka, itu sama saja kita sudah membagi kasih Yesus kepada orang lain. Saya senang banget dengan Mother Teresa. Mother Teresa di masa hidupnya, dia kenapa sih dia mau melakukan itu semua di Kalkuta? Dia cuma jawab, saya cuma mau membagikan, dia melakukannya, menariknya ya. Mother Teresa itu mengumpulkan orang-orang yang dibuang. Dibuang, literally dibuang. Jadi kalau di India itu kalau orang tuh sakit, udah mau mati, ditaruh di luar, biar mati aja di jalan. Tapi Mother Teresa tidak. Dikumpulkanlah orang-orang yang dibuang itu di jalan, dia ambil, dibawa masuk ke tempatnya mereka, dipelihara. Suatu ketika Mother Teresa ditanya, kenapa kamu mau melakukan itu? Dijawab Mother Teresa, biar orang-orang yang sakit ini bisa merasakan kasih Yesus terakhir kali sebelum mereka meninggal. Wow, it's so beautiful gitu. Kok mau ya dia memberikan kasihnya kepada orang lain? Itu merupakan hal-hal yang luar biasa banget karena mereka begitu mencintai ya. Karena dia begitu mencintai mereka. Nah, dari sini saya belajar banyak. Bisa nggak saya melakukan seperti orang-orang yang hebat-hebat itu ya? Kita baca yang terakhir, Ibrani 6 ayat 10. Kita baca Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saya ulangi lagi, sorry. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kalau kita memberi, kita membantu orang, menolong orang, itu menunjukkan bahwa kasih Allah begitu luar biasa dalam hidup Anda, maka kita juga memuliakan Allah, ya. Dan Allah otomatis juga dia sudah memberkati Anda. Ini saatnya kita untuk memberikan cinta Yesus kepada orang lain.
Amin. Oke, kita masuk sesi terakhir adalah berkaitan kenapa doa tidak dijawab. Kenapa doa merasa tidak belum dijawab, padahal bisa jadi doanya udah dijawab. Cuman kadang-kadang kita merasa doanya belum dijawab gitu ya. Nah, ini kan kita bahas yang lebih dalam tentang doa yang tidak dijawab atau belum dijawab lebih tepatnya. Ya memang di dunia ini banyak ajaran yang mengatakan doa belum dijawab itu karena ya mungkin karena kamu memuaskan nafsumu, ada yang bilang karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagainya. Ya kalau saya bilang mengatakan ya itu mungkin benar, tapi ada beberapa yang mungkin juga perlu kita perhatikan. Jadi saya nanti akan buat rumus, ada rumusan itu sesuai dengan firman ya. Kita akan bahas lebih dalam ya. Jadi yang pertama adalah kenapa nggak dijawab, bisa jadi motivasinya tidak tepat atau salah. Jadi kita baca dulu Yakobus 4 ayat 3. Ya. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Saya baca dari ayat 2 ya. Oke, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Jadi salah satu yang penyebab kenapa doa tidak dibalas adalah itu untuk kepuasan daging kita, hawa nafsu kita. Gitu ya. Nah, tapi kenapa coach? Kenapa orang Yahudi ketika mereka melakukan perpuluhan, mereka berbagi kepada orang banyak, kenapa hidup mereka makin diberkati? Ya memang iya, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu terus berlaku. Kalau kita berbagi, maka kita diberikan Tuhan lebih gede lagi. Jadi artinya gini, kita mungkin bisa makin banyak rezeki, Tuhan memberkati kehidupan kita, bukan karena kita tahu bahwa uang yang diberikan itu ada hak orang lain, gitu ya. Bahkan saya tahu banget itu Andre Womack itu pernah nyumbang pesawat terbang malah. Dia mau kasih orang pesawat terbang. Lu bayangin nggak ngasih pesawat terbang dia kasih. Dan lucunya ya Andrew karena dia tidak pengen pesawat terbang, maka Andrew juga otomatis gak ada pesawat terbang. Tapi rumahnya gede banget gitu loh. Jadi maksudnya karena dia nyumbang. Jadi kalau kita bisa gini, tuh orang tuh, misalkan ada kita mau ngomong gitu, hidupnya dia kenapa ya? Kok kayaknya hidupnya dia tuh banyak banget rezekinya. Apa sih dia korupsi tuh ngambil uang gereja atau apa gitu ya? Kita jangan ngomong itu dulu gitu loh. Kita harus ngeliat dulu taburannya seberapa banyak. Bisa jadi yang dia lakukan adalah dia menaburnya sangat banyak banget, maka hidupnya dia pun juga diberkati di dunia nyata. Itu dulu yang kita ngomong. Jadi paling gambarannya adalah apakah pasti coach kalau kita berbagi kita akan dapat rezeki yang lebih banyak? Kalau saya jawab iya. Kalau perlu Anda rumus pakai matematika, Anda hitung pasti iya, saya berani jamin. Saya memberikan perpuluhan, saya memberikan lebih daripada perpuluhan, Tuhan memberkati saya jauh lebih banyak daripada yang saya terima. Jadi nggak mungkin hidup saya miskin, kecuali Anda perpuluhan dari minjem uang. Itu nggak benar tuh. Ya, minjem uang itu aja udah nggak benar prosesnya. Ya, proses itu harus benar prosesnya, perjalanan. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi kenapa salah satu doa nggak dijawab? Bisa jadi karena kita cuman untuk memuaskan nafsu kita saja. Ya, nah jadi caranya yang benar apa? Yuk kita baca. Ya, saya baca di sini pelan-pelan ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Kita baca pelan-pelan. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus pokok anggur. Pokok itu artinya batang sedikit sampai ke akar. Itu pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya. Ranting itu artinya saya yang dahan-dahannya. Ranting nih. Ya, nah, pertanyaan saya adalah, kita dapat makanan dari mana? Dari akar. Berarti yang ngasih makanan saya siapa? Pohonnya, pokok anggurnya. Saya ranting. Lanjut ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kalau aku tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya gimana caranya saya tinggal di dalam Yesus?
Dan gimana caranya Yesus tinggal di dalam aku? Supaya aku berbuah banyak. Nanti kita bahas, ya. Gimana nih cara supaya berbuah banyak? Rumusnya cuma simpel. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam aku pasti berbuah. Ya, jadi kata kuncinya itu. Cuman kita bingung, gimana cara tinggalnya? Kita lanjutin dulu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi kita yang nggak bertumbuh, ya pasti dibuang. Ya, jangan kita ngasih, kalau gua nggak bertumbuh berarti gua dimasukin ke dalam neraka. Ya nggak juga, ini cuma metafora bahwa mengatakan ya kalau kita nggak bertumbuh ya otomatis kita dibuang gitu loh. Buat apa hidup lagi, istilahnya gitu ya. Bapak mau berkati kita gitu loh. Jadi jangan salah persepsi dulu. Jikalau kamu tinggal dalam aku, perhatikan ini jawabannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti kalau aku tinggal dalam Yesus berarti aku mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pelindungku adalah Yesus. Aku hanya mengakui satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Dialah Juru Selamatku. Itulah artinya aku tinggal dalam Yesus. Lanjut. Bagaimana Yesus tinggal dalam aku? Jawabannya, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Berarti saya harus mengimani dulu tentang Yesus, dan firman-firman Yesus harus tinggal di dalam aku. Pada saat aku minta, maka aku dapat rumusnya gimana? Nah ini rumusnya, saya buat rumusnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, A. Ya, aku di dalam dia, B. Ia berbuah banyak, C. Paham ya? Jadi rumusnya gini ya, A plus B sama dengan C. Itu kan rumusnya tadi kan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, A. Firmanku tinggal di dalam kamu, B. Minta maka akan menerima, D. C. Jadi berbuah banyak, dan jadi artinya apa? Berbuah banyak sama dengan minta dan menerima. Jadi kalau Anda mau bisa berbuah banyak, berarti apa yang harus lakukan? Tinggal di dalam Yesus, firman-Nya tinggal dalam kita. Berarti apa? Membaca firman, merenungkan firman, memeditasikan firman. Ketika kita minta, maka kita menerima. Amin. Gitu ya. Kalau kita nggak minta, ya nggak benar bisa dapat. Ini rumus sih. Pegang dulu rumusnya nih. Ya, lanjut. Nah, buahmu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan sebentar, ini kurang rapi. Saya kecilin dulu ya. Saya rapin dulu sebentar. Ini PowerPoint-nya kegedean, saya kecilin dulu. Biar rapi. Sebentar ya, saya rapin dulu sebentar. Nah, cakep. Nah, kita mulai lagi ya. Jadi rumusnya gampang banget gitu loh. Kalau mama kenapa doa kenapa nggak dikabulkan gitu. Gampang banget itu ya. Jadi clear tuh ya. Satu, karena nafsu, yang karena memuaskan nafsu. Kedua, kita nggak tinggal dalam firman-Nya nggak tinggal dalam kita. Kita nggak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Percuma gitu ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Buahnya tetap. Jadi berbuah lebih sama dengan lebih banyak buah. Berbuah banyak dan tetap. Jadi artinya segala rezeki yang Tuhan berikan itu fix sifatnya. Ya, fix buat kita. Tapi kita kan terus makin berbuah. Semakin kita berbagi semakin berbuah. Gitu ya. Jadi apa misi kita? Kita ditetapkan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi dan mengubah keadaan lewat doa-doa kita supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi sehingga nama Bapa dimuliakan. Amin ya. Jadi tugas, makanya kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tahu semakin saya sharing firman, ya, buahnya itu akan banyak buat orang dan buah saya juga tetap. Saya pun bertumbuh. Saya pun juga diberkati. Jadi kalau kita mau memberkati orang, otomatis kita harus diberkati dulu, maka kita bisa memberkati orang. Saya ulang lagi, kita diberkati dulu, maka kita bisa berkati orang. Kalau kita nggak merasa diberkati, kita nggak akan bisa memberkati orang. Ya, kata kuncinya gitu ya. Kita lanjutin dulu. John Wesley 1791. John Wesley berkata, nampaknya Tuhan dibatasi oleh kehidupan doa kita. Sehingga ia tidak melakukan apa-apa untuk umat manusia, kecuali ada orang yang meminta kepadanya. Jadi John Wesley, dia ngomong, Tuhan tuh bisa memberkati kita, tapi dia dibatasi. Dibatasi. Siapa yang membatasi? Karena Tuhan yang pernah mengatakan kalau kita nggak mau ngomong, ya gimana Tuhan mau memberkati kita? Tuhan tidak memerintah di bumi ini, itulah sebabnya ada banyak kekerasan, kehancuran, malapetaka, perang, dan sebagainya.
Siapa yang buat? Setan. Kita tahu di mana? Di Lukas 4 mengatakan bahwa dunia ini dimiliki oleh iblis. Jadi dia udah terikat gitu ya. Dia terikat nih dari hal itu ya. Tuhan sudah memberikan kuasa untuk memerintah dunia ini kepada Adam. Pada awal mulanya Adam adalah penguasa dunia. Tetapi setan datang mendustai Adam, Adam berdosa, terjual kepada setan. Sehingga setan menjadi penguasa dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi gitu ya. Jadi Tuhan, sebentar, ini PowerPoint-nya nih. Sebentar ya, mending saya cek semua dah daripada nanti ini. Oke, aman. Ya, saya save dulu. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa secara hukum dan sah masuk merebut kuasa dari iblis. Tuhan menunggu ada orang yang berdoa. Dia memakai otoritas yang Yesus gunakan untuk kita. Jadi kita pakai otoritas itu. Supaya ia dapat melakukan hal yang besar dan dahsyat di bumi, di dalam dan di antara umatnya. Jadi dia sudah menurunkan Yesus kepada kita, jadi otomatis kitalah yang melakukannya. Kita cara doa kita benar, ketika kita benar, maka kuasanya Allah Bapa akan sangat luar biasa. Karena sudah diserahkan otoritas itu ke Adam gitu ya. Itu adalah kepada manusia, tapi diserahkan pada iblis ya. Nah, saya ada beberapa ayat-ayat, tapi ayat ini mungkin saya tidak sempat baca karena udah kepanjangan. Tapi saya cuma mau kasih gambaran tentang cerita-ceritanya sedikit. Jadi teman-teman biar dapat gambarannya ya. Yang pertama adalah Allah selalu menjawab doa yang sesuai dengan firman-Nya gitu. Allah menjawab doa yang sesuai dengan firman-Nya. Saya bacakan aja. Jadi ini saya buka aja dari handphone saya biar cepet. Jadi teman-teman sambil buka Alkitab ya. Jadi teman-teman buka Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ya, saya bacakan ya 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau ia mengabulkan doa kita, jikalau if gitu kan ya. Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi gini ya, kita dikabulin jika minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tolong Anda buka, kasih stabilo Alkitabnya. Karena ini kata kunci ya. Jadi minta sesuai dengan kehendaknya. Saya bacakan dulu. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kehendaknya? Semua yang dilakukan oleh Yesus dan semua yang ada tertulis dalam firman itu kehendak Allah, titik. Kesembuhan kehendak Allah, pemulihan keuangan kehendak Allah, kita punya hubungan baik dengan anak, dengan pasangan, itu kehendak Allah. Jadi apapun kehendak Allah itu ada di dalam firman. Jadi tugas kita kalau kita doa adalah cari firmannya, temu firmannya, langsung Anda perkatakan. Ingat ya, Yakobus 4 tadi ya, jangan karena nafsu. Kalau karena nafsu memuaskan maka Anda nggak dapat ya. Kita baca lagi, Matius 7 ayat 7. Saya pakai handphone saya biar cepat. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintunya dibukakan. Jadi jelas banget tuh. Allah Bapa udah ngomong tuh, firmannya udah ngomong. Jadi kalau kita berdoa masih belum dapat, pasti ada yang salah. Tadi kata rumus tadi ya, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam aku, mintalah maka akan diberikan. Itu kata kunci. Ya. Jangan begitu juga Yohanes 4, kita baca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada penerjemahan bahwa doa kita dijawab dan butuh iman untuk dapat melihat menjadi kenyataan. Kalau kita nggak menunjukkan dengan iman kita, kita percaya. Tapi coach, gue dengan iman, tapi ragu nggak? Ragu, ya berarti belum dengan iman. Kalau dengan iman, pasti akan mendapatkan ya. Kemudian kita baca Ibrani 11 ayat 1.
Ibrani 11 ayat 1. Ini kata kunci ya, jadi foto aja, jadi nanti kalau ini gampang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kata kuncinya adalah iman adalah dasar. Jadi kalau kita mau minta, harus imani dulu. Dan kita harus meyakini buktinya ada di mana. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ada di dalam firman. Jadi segala sesuatu yang kita minta yang sesuai dengan kehendaknya yang tertulis dalam firman pasti terjadi, pasti terkabul. Amin. Jadi itu yang kita pegang, ya. Ini ada yang cerita menarik. Ini saya mau kasih tahu, ini menarik. Kenapa menarik? Karena ini juga yang merubah hidup saya, yaitu Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Jadi Daniel itu konteksnya dia berdoa, minta sama Tuhan. Dan doanya pada saat dia berdoa dalam waktu 3 menit terjawab. Kok tahu 3 menit, Coach? Yuk baca, kita buka ya, Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Kita baca ya. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu sebab engkau sangat dikasih. Jadi camkanlah firman ini dan perhatikan penglihatan itu. Jadi menariknya, saya baca dari ayat ini deh, ayat 20 deh, saya baca ayat 20 biar konteksnya lebih clear. Ayat 20 saya baca ya. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku, dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikannya ke hadapan Tuhan. Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku, Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Nah, selanjutnya bla bla bla. Di sini menunjukkan baru doa 3 menit kemudian malaikat datang. Kenapa 3 menit? Ya, bacalah firman ini kalau asumsi dia doa, kemudian kita lihat dari ayatnya dari ayat 20 ini kurang lebih sekitar 3 menit. Ya, kita buktikan. Tetapi anehnya di Daniel 10 ya. Daniel 10 doanya butuh waktu 3 minggu. Makanya kenapa ada doa, kenapa ada puasa Daniel. Puasa Daniel adalah 21 hari. Gitu ya. Kita baca ya, Daniel 10. Ayat 11. Aku baca jangan dari halaman dari 11, tapi aku baca dari... Sebentar ya, saya baca di mana ya. Oh iya, boleh. Saya baca dari ayat 8. Saya baca dari ayat 8 ya. Daniel 10 ayat 8. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kedengar suara ucapannya. Ketika aku mendengar suara ucapannya, jatuh pingsan aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Saya mau kasih gambaran. Malaikat kalau datang, kita nggak boleh nyembah. Kita nggak boleh nyembah malaikat. Ya. Nanti kalau Anda lihat dalam firman, Abraham ketemu dengan Abraham ketemu dengan 3 malaikat. Waktu 3 malaikat, tiga malaikat. Ketemu dengan 3 malaikat waktu mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham menyembah malaikat, tapi malaikat itu membiarkan Abraham menyembah dia. Kenapa? Karena itu bukan malaikat, itu Yesus. Ya, itu yang disebut kalau di dalam konteks teologi disebut namanya Kristofani. Jadi penampakan Yesus yang hadir di masa perjanjian lama itu disebut Kristofani. Nah, di sini kita lihat bahwa ini waktu Daniel mau menyembah, lucunya, tahu apa yang jawabannya? Nggak boleh nyembah. Ingat ya, tidak boleh nyembah. Teman-teman perhatikan, di tetangga sebelah, malaikat Gabriel datang. Dia nyembah, dibiarin. Yakin itu malaikat? Jangan-jangan bukan malaikat tuh, ya. Jadi katanya turun firman Tuhan dari sana, ya. Nah, kita lanjutin dulu. Jadi kita belajar ya. Pokoknya kalau disembah, di dalam firman kalau ada kata ngakunya malaikat terus disembah dan dia menerima, itu berarti Tuhan. Tapi kalau mama disembah dan tidak boleh, itu berarti malaikat. Gitu kata kuncinya ya. Lanjutin.
Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumbuh pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berilah aku dengan gemetaran. Lalu katanya, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkannya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allah. Daniel berdoa, pada saat dia berdoa pertama kali, doanya sudah didengar. Tapi butuh waktu 3 minggu dijawab. Kenapa? Nah, tolong teman-teman catat. Ini buat Anda yang doa-doanya tidak dijawab atau belum dijawab, ini kata kuncinya. Bukan doa Anda nggak dijawab. Begitu Anda doa dengan iman, dengan firman, dan menurut kehendaknya, doa Anda dijawab saat itu juga. Amin ya. Nah, kita lanjutin. Kenapa bisa nggak dijawab? Yang dijawab ya. Sebab mana itu? Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin ya sebenarnya. Sebentar, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi langsung malaikatnya datang nih, sama persis kayak Daniel 9. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. 21 hari, 7 hari. Jadi pemimpin kerajaan orang Persia. Persia itu Iran ya teman-teman ya. Dan di sini dalam konteks ini orang Persia di zaman dulu adalah iblis kategorinya ya. Perhatikan dulu, jadi hati-hati. Ingat ya, Iran itu tempat Daniel di sana. Kitab Rut ditulis di sana juga di Iran. Ya, Daniel di sana. Orang Majus itu dari Iran. Ya, kita lanjutin. Jadi keturunan-keturunannya Daniel banyak dong di sana. Yes. Lanjut ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin, malaikat Mikael, pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi malaikat Mikael yang hadepin. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah, di sini kita belajar bahwa pada saat Anda berdoa, doa Anda sudah dijawab saat itu juga. Tapi kenapa lama? Ada iblis yang menghalangi. Jadi gimana dong coach kalau doa gua bisa dijawab? Usir iblis. Perkatakan dalam nama Yesus Kristus, segala iblis yang menentang saya ikat dalam nama Yesus Kristus, engkau pergi, go away. Saya ikat engkau, ya iblis. Saya perkatakan semua tentara surga, semua prajurit surga akan melawan yang menentang perintah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku mendapat jawaban dalam nama Yesus Kristus. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi yang menghalangi dosa itu karena ada iblis gitu loh yang menghalangi. Tugas Anda ikat, iblisnya ikat, jangan nggak diikat, ikat gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu di Galatia 3 ayat 13 ya, Galatia 3:13, Kristus telah menebus dosa kita. Ini salah satu yang nanti malam ada yang akan saya kupas di bagian ini, di kitab ini. Nanti malam. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita telah dibebaskan dari segala kutuk. Jadi nggak mungkin karena kita udah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak mungkin kita nggak ditebus. Nah di kitab Ulangan 28, di situ ada kalimat kutukan. Nah segala Ulangan 28 itu ayat bagian pertamanya adalah tentang berkat, bagian kedua tentang kutukan. Jadi segala kutuk telah ditebus. Jadi kita sudah bebas teman-teman. Jadi kita sudah merdeka. Jadi kalau doa kita belum dijawab berarti apa? Jangan bilang bahwa oh doa gua nggak berkenan.
Kecuali doa kamu nafsu gitu, nafsu dengan pengen dapat sesuatu gitu loh. Tapi selama itu tidak nafsu, akan baik saja. Itu pasti dikabulkan, nggak mungkin nggak dikabulkan. Tapi ada penghalang, yaitu mungkin iblis. Kenapa ketika kita udah berusaha mati-matian, ada aja serangan-serangan dari iblis masuk ke dalam tubuh kita? Saya jawab, teman-teman, saya aja sebagai orang yang bekerja terus-menerus nggak berhenti-berhenti, ini kan harusnya saya habis selesai ini kan saya berhenti, ternyata disuruh ngajar lagi kan. Oke, saya buat dulu sebentar presentasinya. Tapi pertanyaannya adalah, saya pun berhikmat dengan cara berolahraga. Saya sadar tanpa olahraga, saya nggak mungkin bisa sehat. Saya bisa sehat karena berkat Tuhan, karena saya menjaga tubuh saya berhikmat untuk melakukan itu semua. Itu dulu teman-teman. Ya, jadi makanya kenapa kita pun juga harus berhikmat dalam kondisi apapun, harus berhikmat. Kenapa? Kalau kita nggak berhikmat, iblis akan pakai pintunya, dipakai buka pintunya, selesai kita hidup kita berantakan gitu loh ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayakan bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan, kita harus mempercayai bahwa Allah sudah mendengar doa kita. Jadi artinya apa? Kita percaya bahwa kamu telah menerimanya. Padahal saya belum terima loh. Saya udah percaya, saya terima. Tugas kita adalah menerima. Saya asumsi bahwa sudah menerima. Kalau diasumsikan sudah menerima, ya udah, Anda udah terima. Terima aja. Kalau Anda sudah terima, ya udah enak gitu loh. Jadi jangan ragu, aduh gue udah dapat belum? Enggak, Anda harus mengakui bahwa sudah terima. Dan ucapkan syukur bahwa Anda sudah terima. Terima kasih Yesus bahwa doa saya sudah dikabulkan dan saya terima doa saya. Saya terima yang saya minta. Itu dulu yang pegang ya. Jadi tadi udah dijelasin tentang Ibrani 11 ayat 1 ya tadi ya. Iman adalah bukti, yaitu adalah dokumen, bukti itu adalah dokumen resmi firman dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Berarti imajinasi apa yang kita minta. Ya, sama seperti mewarisi rumah orang tua, apakah sudah memiliki? Sudah, dan kita yakin pasti memiliki. Jadi artinya kita sudah dapat warisan gitu ya. Sudah pasti dapat warisan. Nggak mungkin nggak. Kalau orang tua kita punya rumah pasti dikasih sama kita, maka sama siapa lagi gitu ya. Nah, di Yosua 6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan, ya, aku King James Version, aku telah serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Padahal ini Yeriko belum runtuh, tapi di sini dikasih tahu bahwa Yeriko sudah gua serahkan ke tangan lu, Yosua. Maka tugas kita adalah percaya bahwa itu sudah kita terima. Kalau kita sudah terima, udah beres semua. Di 1 Petrus 4 ayat 11 ya. 1 Petrus 4 ayat 11 kita bacakan. Sebentar. 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Itulah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jika kita berbicara, kita harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi seakan-akan perkataan kita, doa kita sama dengan firman Allah. Dan itu pasti terkabul. Kita harus imani dulu. Ya. Dan Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kita harus perkatakan perkataan yang memberkati. Perkataan memberkati dan perkataan yang pasti kita dapatkan. Jadi jangan ngomong salah. Ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus mengingat hal-hal baik yang Allah telah berikan kepada hidup kita. Kita hanya fokus hal baik ya. Dan Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi tugas kita menyatakan firman Tuhan dengan lantang berulang kali sehingga kita mempercayai. Jadi kalau kita udah mempercayai apa yang ditulis dalam firman, maka semua dikabulkan. Jadi kita harus pegang nih. Ketika kita doa, saat itu juga Tuhan sudah dengar. Kalau Tuhan sudah dengar, pertanyaan kenapa belum, berarti ada iblis yang ganggu. Dan kita checklist dosa, kita berarti checklist doa gitu ya. Cek 1.
Doa ini nafsu nggak? Atau memuaskan nafsuku? Enggak. Oke, checklist 2. Apakah ketika saya doa, saya beriman apa enggak? Saya mengimani enggak bahwa itu terjadi? Ya, saya mengimani. Dengan cara apa? Dengan mulut dan hati saya percaya. Checklist. Tahap yang ketiga, ketika memperkatakan saya di dalam Yesus enggak? Firmannya dalam aku enggak? Firman dalam aku. Aku merenungkan firmannya. Minta, maka kamu dapatkan. Keempat, ketika kamu udah minta dengan yakin, iman, kok kayak belum datang, tapi Anda percaya, pasti datang. Maka Anda doa, Anda perkatakan dalam nama Yesus, ikat iblis, maka akan datang. Ya, 5, mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, Anda menerima itu dengan iman. Oke? Amin. Silakan.